Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Putari berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan selalu berbahagia. Baik anak hebat, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Di subtema 4 yaitu bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan belajar mengelompokkan benda dan ukuran, bentuk, atau warna. Selain itu juga nanti kita akan belajar membuat kerajinan dari tanah liat dan melukis dengan pasir. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian. Berdoa, mulai. Selesai. Udin dan Siti sedang bermain bersama. Udin bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilan Udin berwarna merah. Siti senang bermain boneka. Boneka Siti berukuran besar dan halus. Mereka senang bermain bersama-sama. Baik anak-anak, ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda memiliki ciri khas masing-masing. Benda-benda tersebut dapat dibedakan berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan permukaannya. Baik anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar berikut ini kita bisa mengelompokkan benda berdasarkan persamaan yang dimilikinya. Nah, mari kita bersama-sama mengelompokkan benda tersebut berdasarkan kesamaan yang dimilikinya. Oke, jadi yang pertama, Putari akan mengelompokkan berdasarkan warnanya. Nah, benda yang pertama sama-sama memiliki warna merah. Ada ini, lalu yang kedua memiliki warna kuning, dan yang ketiga memiliki warna hijau. Nah, lalu persamaan berikutnya yaitu kita kelompokkan berdasarkan bentuknya ya. Nah, coba perhatikan. Baris yang pertama itu memiliki bentuk segi 4. Lalu baris yang kedua itu sama-sama memiliki bentuk segitiga. Sedangkan baris yang ketiga itu sama-sama memiliki bentuk lingkaran. Benda-benda di sekitar memiliki berbagai ukuran. Ada benda berukuran besar, ada benda berukuran kecil. Nah, sekarang ayo kita belajar membandingkan kalimat. Baik anak-anak, sekarang perhatikan contoh gambar berikut ini ya. Nah, di situ ada gambar bola sepak dan bola pingpong. Bagaimana menulis kalimat perbandingannya? Baik, kita bisa menulis kalimatnya seperti ini: bola sepak besar dan bola pingpong kecil. Nah, anak-anak, untuk membandingkan dua benda, kita juga dapat menggunakan kosakata lebih besar dari atau lebih kecil dari. Nah, sekarang kalimatnya akan Putari tambahi dari gambar tersebut. Kalimat berikutnya, bola sepak itu lebih besar dari bola pingpong. Bisa juga dibalik kalimatnya, bola pingpong itu lebih kecil dari bola sepak. Baik, selanjutnya ayo kita menyebutkan ciri-ciri benda.
Nah, anak-anak, ketika kalian menyebutkan ciri-ciri benda, kalian dapat menyebutkan bentuk, warna, ukuran, dan permukaannya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut ada Siti yang sedang memegang penggaris. Nah, kali ini Siti akan menyebutkan ciri-cirinya. Nah, gambar ini adalah gambar penggaris. Bentuknya persegi panjang. Warnanya merah. Penggaris digunakan untuk mengukur. Nah, itu tadi salah satu contoh menyebutkan ciri-ciri benda. Lani dan Siti bermain seluncur. Lani dan Siti dapat meluncur dengan baik. Permukaan papan seluncur halus. Edo dan Penny bermain pasir. Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir. Permukaan pasir kasar. Permukaan benda ada yang kasar dan ada yang halus. Nah, sekarang amati gambar-gambar di bawah ini. Di situ ada gambar kelinci, selimut, roda, bola basket. Nah, anak-anak, kalian bisa mengamati permukaan pada gambar tersebut. Nah, permukaan bulu kelinci dan permukaan selimut itu halus, sedangkan permukaan roda dan permukaan bola basket itu kasar. Nah, anak-anak bisa mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian ya. Adakah permukaan kasar dan permukaan halus? Kita dapat mengenal benda dari permukaan atau bentuknya. Ada benda yang memiliki permukaan halus dan ada pula yang memiliki permukaan kasar. Bentuk permukaan benda juga berbeda-beda. Ada yang berbentuk segitiga, ada segi empat, ada juga yang berbentuk lingkaran. Nah, contoh di sini adalah kaca jendela. Kaca jendela ini berbentuk segi empat, sedangkan ban mobil berbentuk lingkaran. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Ada benda yang berbuat dari karet, kaca, atau kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, atau plastik. Nah, tahukah kamu terbuat dari apa benda-benda berikut ini? Baik, sekarang perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di sini ada gambar meja, kursi, dan lemari. Nah, anak-anak, gambar ini terbuat dari kayu. Nah, kayu dipilih karena sifatnya yang keras dan kuat. Nah, sekarang perhatikan gambar berikutnya. Di sini ada ban, balon, dan karet gelang. Nah, benda-benda tersebut terbuat dari karet. Nah, karet dipilih karena sifatnya yang lentur. Nah, kemudian perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini ada buku, majalah, dan koran. Nah, pada gambar berikut ini itu adalah terbuat dari kertas. Nah, kertas dipilih karena ringan. Nah, selanjutnya ada kaca, jendela, akuarium, dan gelas. Nah, benda ini terbuat dari kaca. Nah, kaca dipilih karena sifatnya yang kuat, tidak menyerap air, dan tembus pandang. Baik, anak hebat, selanjutnya kita akan belajar membuat kerajinan dari tanah liat dan melukis dengan pasir. Baik, anak hebat, banyak benda di sekitar kita yang terbuat dari tanah liat. Tanah liat banyak digunakan untuk membuat hiasan karena lunak dan mudah dibentuk. Selain hiasan, kita juga dapat membuat benda lain untuk digunakan sehari-hari. Kerajinan dari tanah liat dapat dibuat menggunakan tangan. Berikut adalah contoh kerajinan dari tanah liat. Contohnya adalah ada teko, patung, dan pot tanaman.
Bagaimana cara membuatnya? Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan tanah liat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, buatlah benda yang kamu sukai menggunakan tanah liat. Dan langkah yang ketiga, jemur hasil karyamu sampai kering. Anak hebat, tahukah kalian selain dengan kertas dan kanvas, melukis juga dapat dilakukan dengan menggunakan pasir. Pasir dapat kita temukan di pantai. Pasir juga dijual di toko lahan bangunan. Melukis menggunakan pasir dapat dilakukan di atas tripleks, kaca, meja, atau langsung di pasir pantai. Berikut beberapa contoh lukisan pasir. Pasir merupakan contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Pasir dapat digunakan untuk bermain membentuk benda. Pasir juga dapat digunakan untuk membuat hiasan. Nah, cobalah kalian membuat lukisan menggunakan pasir. Bagaimana caranya? Yang pertama, gambarlah suatu benda yang kamu inginkan. Kalian bisa menggambar bunga, pemandangan, atau yang lainnya. Lalu, lapisi gambar dengan lem. Kemudian, taburi gambar dengan pasir sampai semua permukaan tertutupi. Nah, yang terakhir adalah biarkan sampai kering. Baik anak hebat, itu tadi adalah materi-materi yang sudah Putari sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Nanti kita akan bertemu kembali bersama Putari di materi berikutnya. Baik anak-anak, terima kasih semua atas perhatiannya. Putari akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.